Ya, kita boleh bertemu lagi untuk bersekutu dan berdoa bersama ya dalam THPM malam hari ini. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Amin. Sehat semuanya ya. Amin. Sehat, Oke, sehat. ada, ya, puji Tuhan. Ada fitur reaction di Zoom yang paling bawah. Kalau pakai laptop kanan, boleh dong dikasih satu emoticon yang mewakili hari ini. Seperti itu, boleh. Dikasih jempol boleh, dikasih senyum. Oke, Kak Cia kasih lope. Oke, banyak yang berlope-lope. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, hari ini spesial sekali ya, karena kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Mr. Danger, tulisannya Kak Danger, atau Kak Derwin Ronisina. Juga kita akan mendengarkan sharing firman dari dari BTS, ya, bukan idol dari Korea ini ya, tapi dari Korea juga. Ya, BTS bukan grup, tapi Abang Tarigan Saudaranta yang akan membagikan sharing firman malam hari ini. Oke, sebelumnya mari bersama-sama kita memperbaharui spirit kita dengan menyanyikan Joy Anthem Song. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His good and His born. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we can face. Y is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His good and His born. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Ya, selanjutnya kita masih akan terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita pujikan Allah sumber kuat. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Oh ya. Ya, sambil menunggu, mungkin saya mengingatkan yang belum mengganti nama, ya, formatnya nama _ kampus dan juga _ angkatan. Bersama-sama, come on! Ya, mari kita pujikan bersama Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, come on. Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga.
namun yang pasti kan tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, sumber Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya, kan tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, 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 selamanya. Selamanya Kau sumber kuat kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Allah itu sumber kuat. Iya, baik. Saat ini kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Danger, Mr. Danger, atau kalau di kampus katanya panggilannya Pak Derwin. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian, silakan Kak Roni. Banyak ya nama panggilannya, oke silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Agnes. Baik, salam Pak Son dan kakak-kakak adik-adik semua. Baik, salam. Ya, Halo, suara dosen. saya. Halo. Oke, baik. Salam tetangga. Saya Kosan. sebenarnya saya gugup ya, gugup sekali gitu kalau bicara di depan kelas itu lain cerita. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk bicara lagi bersama dengan para senior, Pak Son dan juga kayak kakak-kakak dan adik-adik. Nah ini sudah lama kita tidak bersua dan untuk menyampaikan suatu kesaksian bagaimana perjalanan iman, perjalanan penyertaan Tuhan dalam hidup. Nah itu satu hal yang pasti membuat saya juga ya gugup pasti itu. Ya gugup pasti karena memang menyaksikan perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup saya. Berterima kasih karena saya pernah menjadi bagian dari Joy, masuk Joy tahun 2000, terus begitu banyak pengalaman yang didapat sampai dikasih kesempatan untuk menjadi asisten staff pada tahun 2006 dari Januari sampai Desember 2006. Nah, tapi sebelumnya saya bergabung di Cell Group dan juga Ministry Drama gitu. Nah, tentu bekal yang begitu banyak itu membuat saya bersyukur sekali karena ketika saya keluar dari Joy, semua pengalaman itu saya terapkan dan saya pakai semua itu dalam keseharian gitu. Saya juga
awalnya untuk mau menjadi seorang dosen itu bagi saya juga pergumulan gitu. Karena waktu kuliah informatika UKDW juga bukan orang yang mungkin Bang Jimmy, ya teman Kak Riana dan juga senior-senior yang UKDW tahu bagaimana kalau kuliah informatika itu seperti apa. Saya juga menyelesaikan bukan dengan ya dengan waktu yang 6 tahun ya, bukan seorang yang lulus dengan cum laude atau apa, tapi mungkin lulus dengan cum laude ya. Lulus dengan perjuangan luar biasa, nah akhirnya bisa lulus, dan akhirnya bagaimana bisa menjadi seorang dosen juga itu prosesnya itu lumayan. Saya ingat waktu dulu tahun 2004 kalau tidak salah, waktu itu ada seminar tentang memasuki dunia kerja, kalau tidak salah Kak Flo yang mengadakan, dan waktu itu ditanya impian untuk nanti setelah bekerja itu mau kerja di bidang apa gitu. Saya bilang mau kerja di LSM, kalau tidak menjadi dosen gitu. Tapi dalam hati saya, aduh, kuliah saja ya begitulah gitu, dengan standar-standar, terus mau menjadi dosen bagaimana gitu. Tapi oke, nanti saya ceritakan setelah itu. Tapi ternyata ya perjalanan membuat saya menjadi seorang pengajar, dan begitu banyak hal yang saya saksikan gitu. Oke, saya mau mulai dari yang pertama, pengalaman ketika menjadi seorang ministry drama. Banyak hal yang saya dapatkan di situ, dan ketika saya keluar dari Joy dan kembali ke gereja, ya saya melayani di pemuda dan bagaimana menerapkan apa yang selama ini di drama. Kebetulan rumah saya di samping gereja, bukan kebetulan. Rumah saya jaraknya cuma 10 meter dari gereja Gemita Mariska Molava, dan saya pulang 2006-2007 saya terlibat di pemuda. Terus 2007 juga saya menjadi seorang majelis dan membantu di pelayanan pemuda dan anak-anak gitu. Dan saya membantu untuk kalau misalnya pasti Natal kita buat drama, tapi misalnya ada bulan keluarga kita juga buat drama, dan itu bersama-sama ilmu yang dapat dari Kak Ana, Kak Ibe dan teman-teman lain ya, itu saya terapkan di situ gitu. Dan setelah itu sudah berbagi pengalaman dengan adik-adik dan mereka sudah bisa gitu. Oke lah, itu yang drama ministry yang saya dapatkan. Tetapi pengalaman yang lain ketika selama pelatihan di Joy, ada satu metode penggalian Alkitab 5W1H. Terus ketika kita di gereja sering ada PA, dan di gereja kami saya dari 2007 saya menjadi majelis, terus 2010 pergi matrikulasi di UGM, dan tidak lanjut lagi. Setelah pulang baru terpilih lagi tahun 2016, dan saya di bagian BP4J. Tetapi yang pasti bahwa gereja kami sebelum kita melayani ibadah kaum bapak atau ibadah kaum perempuan atau ibadah rumah tangga hari Senin, Selasa dan Rabu, kita harus PA tiap Kamis. Jadi waktunya sama bersamaan dengan kita TAPM gitu. Nah, Kamis juga kita sebelum kita mengambil bagian dalam pelayanan gereja, semua majelis harus ada PA dengan bersama-sama dengan Ibu Pendeta, dan metode 5W1H yang kita belajar di Joy itu betul-betul membantu gitu. Bagaimana kita observasi, terus interpretasi dan juga aplikasi, dan itu membantu sekali gitu. Dan itu yang didapat, dan bagaimana ketika menjadi seorang majelis ya memang ketika saya berpikir bahwa bukan saya yang mengajukan, tapi Tuhan yang memilih ya. Tuhan yang memilih, tapi dengan bekal yang saya dapatkan dari Joy begitu banyak, dan itu semua bisa saya terapkan dan bisa saya berbagi dengan jemaat ataupun yang saya sudah dapatkan di Joy. Nah, itu tentang pelayanan. Dan saya pikir bahwa semua yang saya dapatkan selama proses di ministry, selama proses di cell group, selama proses yang selama 1 tahun menjadi assistant staff, itu saya terapkan dalam pelayanan yang ada di gereja gitu. Mungkin tidak seperti yang Joy Alor yang CK yang lagi jalankan, karena saya dari segi waktu juga mungkin harus berbagi banyak, karena ketika memutuskan untuk menjadi seorang pengajar, menjadi dosen, itu apalagi bidang ilmu informatika, ada ilmu komputer yang terus berkembang, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan dan harus terus belajar. Kalau tidak, ya mahasiswa yang ajar balik kita gitu. Itu mungkin catatan pertama. Tetapi yang menjadi catatan kedua bahwa
saya betul-betul tidak pede untuk menjadi pengajar awalnya gitu. Tahun 2007 setelah pulang, karena saya merasa bahwa saya bukan yang terbaik ketika kuliah gitu, dan banyak, apalagi saya membandingkan dengan teman-teman informatika UKDW yang kalau mereka pintar-pintar sekali gitu. Nah, kita mungkin sangat-sangat standar, tapi ketika Tuhan izinkan kembali ke daerah untuk membangun daerah, bahwa mungkin dengan kemampuan segini kita sudah bisa membantu atau membantu orang-orang yang datang itu. Dan ketika saya melihat bahwa saya dulu jatuh bangun untuk bisa betul-betul menguasai bidang ilmu itu, dan ketika Tuhan mengirimkan mahasiswa yang datang, mereka dengan berbagai lapisan gitu. Ada yang memang pintar sekali, mereka juga sebenarnya pengen untuk datang ke Jawa, gitu, tapi terkendala biaya dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Kupang. Ada yang sedang-sedang, ada yang kurang sedang-sedang, mungkin di bawah gitu. Dan ketika saya memposisikan diri saya, bahwa dulu saya juga jatuh bangun, tapi saya bisa, dan tugas saya untuk menolong mereka yang jatuh bangun, mereka yang sedang-sedang, kalau bisa sama-sama punya pemahaman yang sama gitu. Itu yang menjadi menjadi suatu kebanggaan saya, menjadi suatu kesenangan saya menjadi seorang pengajar, bahwa saya biasa mengampu mata kuliah yang mata kuliah dasar dan juga mata kuliah yang hampir akhir. Jadi ketika saya mengampu mereka, itu namanya itu algoritma dan pemrograman. Itu belajar bagaimana mengajar anak-anak mahasiswa untuk membuat program, membangun logika mereka gitu. Seperti analoginya seperti mengajar anak SD itu baca dan tulis. Jadi bagaimana membuat mereka tidak tahu logika pemrograman seperti apa, dan akhirnya mereka bisa paham, dan akhirnya mereka tahu dan bisa membangun suatu program yang baik, itu senangnya luar biasa. Dan ketika akhirnya mengawali mereka sehingga mereka bisa membuat tugas akhir sendiri, nah itu kesenangannya luar biasa. Nah biasanya saya waktu di UKDW juga sama menghadapi bahwa yang menjadi kesulitan seorang anak informatika adalah bagaimana mereka membuat tugas akhir sendiri. Itu program, kalau misalnya mereka dari awal masuk, mereka logikanya sudah terbentuk, ya oke lah. Tapi banyak yang ketika mereka masuk informatika atau ilmu komputer, mereka salah jurusan gitu. Mereka merasa bahwa masuk komputer tuh pertama cuman ketik-ketik, yang kedua cuman perbaiki komputer atau laptop dan seterusnya gitu. Itu pemahaman yang sangat salah, sehingga ketika mereka masuk, mereka sama sekali tidak tahu. Padahal ketika kita masuk di dalam, bagaimana mereka punya pemahaman matematika yang baik, sehingga akhirnya itu membuat logika mereka terbentuk. Nah, tugas kami untuk bagaimana membuat mereka tugas saya ya, mereka dari betul-betul kadang putus asa, kadang akhirnya mau pindah jurusan, kadang masuk seperti apa. Saya membagi pengalaman saya bahwa saya dulu juga hampir gagal dari UKDW gitu. Tapi kalau saya bisa, berarti kalian juga bisa. Dan akhirnya membuat mereka supaya betul-betul menyelesaikan pelan-pelan dan akhirnya mereka sampai bisa membuat tugas akhir sendiri. Nah, itu suatu hal yang sebagai seorang pengajar itu saya sangat bersyukur gitu. Nah, itu dari sisi, dan ada berbagai tipe mahasiswa yang saya dapatkan, mereka kadang menjadi orang yang mau supaya instan. Ada yang tugas akhir disuruh orang yang kerja, mereka hanya mempelajari laporannya dan programnya kasih senior atau teman-teman yang bisa yang buat. Saya bilang saya juga kuliah jatuh bangun, S1 saya juga lama, S2 saya juga lama, tapi saya buat sendiri. Tapi ketika saya buat sendiri, ada berbagai macam nilai yang saya akan dapatkan itu. Dan itu tidak gampang. Daya juang, kerja keras, keluar dari putus asa dan seterusnya gitu. Kalau kalian akan menjadi keluar, oke, kalian bisa lulus 3,5 tahun, 4 tahun, tapi orang yang bantu skripsi dan seterusnya, nilai apa yang kalian mau dapatkan? Value apa yang akan kalian punya? Sedangkan dunia kerja itu keras. Kalian tak mau kerja menjadi guru kah, mau kerja menjadi dosen, mau kerja di mana? Tapi kalau kebiasaan semuanya orang kerjakan dan seterusnya, apa yang akan kalian dapatkan? Saya kuliah S1, S2 lama, begitu banyak uang yang dihabiskan, begitu banyak sindiran yang dapatkan dan semuanya. Tetapi ketika saya keluar, saya punya daya juang, saya punya semuanya. Itu yang saya akan wariskan ke kalian gitu. Value apa yang kalian mau dapatkan? Nah, itu yang pengalaman, Bro. Saya menjadi dosen, dan ketika saya ujian, saya punya anak bimbingan yang satu hal yang saya terapkan pada mereka, bahwa ketika mereka sudah semua, saya tanya, siapa yang buat programnya? Oke. Buat sendiri atau orang yang buat? Kalau buat sendiri, walaupun kamu tetap jatuh bangun mau 2 tahun pun tidak masalah, 1,5 tahun pun tidak masalah. Nah, itu sudah menjadi satu rahasia yang ada di informatika atau ilmu komputer. Nah, bagaimana kita membangun mereka untuk mereka punya daya juang, walaupun pelan-pelan, mau lulus lama pun tidak masalah gitu.
Saya punya beberapa kesaksian mahasiswa saya yang lulus lama, tapi ketika mereka tamat, mereka bisa bersaing. Kalau di Kupang itu mindset untuk orang untuk mau tes PNS itu masih sangat besar ya. Mereka tamat dan mereka menjadi PNS itu ya kita tidak bisa bilang, mungkin di Jawa lain hal. Tapi kalau mereka tamat dan ketika mereka dibiasakan untuk bagaimana mereka bekerja keras selama kuliah dan seterusnya, sekali mereka keluar, mereka tes dan langsung lulus. Nah, ketika saya bertemu mereka dan mereka bilang, Pak, terima kasih untuk semua hal yang sudah Pak kasih, walaupun lama, tapi saya merasakan manfaatnya gitu. Itu value yang saya berikan kepada mereka gitu. Dan itu hal yang membuat akhirnya saya bilang bahwa oke, dimanapun kita mau layani, mau di gereja, mau di kampus, mau di apa value yang akan kita wariskan atau kita mau berikan kepada orang-orang yang kita layani gitu. Nah, ini yang saya mau saksikan bahwa awalnya saya tidak berani untuk menjadi dosen, betul-betul. Sangat-sangat merasa tidak pantas, tidak layak, karena ketika saya berkuliah di informatika UKDW, saya kadang merasa bahwa bersaing dengan teman-teman. Oke, maaf ya, saya bukan rasis, teman-teman Chinese yang mereka waktu itu kita belum tahu buat program seperti apa, mereka sudah membuat bermacam-macam dan itu betul-betul membuat entah mau pindah jurusan ke kemana, mau lari kemana, mau berhenti, mau kembali pulang Kupang. Tetapi ya saya bersyukur bahwa ketika punya komunitas teman-teman di Joy yang ya teman-teman cell group yang menerima kita apa adanya, teman-teman ministry yang ketika kita di mana ya, di kampus merasa mungkin tidak ini, dan mereka menerima kita dengan begitu rupa gitu. Semua ada dan akhirnya ya sudah berjuang walaupun lulus dengan apa adanya, lulus, tapi ketika tamat itu saya punya nilai bahwa saya bisa gitu. Itu yang saya mau saksikan bahwa saya bisa, dan akhirnya ketika saya mengingat kembali, oh ternyata dulu begini-begini. Nah, itu yang saya wariskan kembali, saya ajarkan kembali kepada mahasiswa saya bahwa kita semua bisa, kalian semua bisa gitu. Tidak salah Tuhan menempatkan kalian di jurusan ini. Gitu. Tidak salah Tuhan membawa kalian dengan latar belakang orang tua yang mahasiswa saya tuh dari berbagai kalangan ya. Ada yang memang kalau miskin sekali, ada yang memang ini tapi mereka punya daya juang yang ini. Saya bilang saya juga punya lahir dari latar belakang keluarga yang susah. Saya dulu SD, SMP, SMA itu berjualan kue itu hal yang biasa gitu. Bagaimana hanya untuk sekolah gitu. Sekolah, orang tua kita, saya 7 bersaudara. Papa saya guru, dan guru dulu sangat susah gitu. Mama saya ibu rumah tangga yang baik dan benar. Dan tidak ada pemasukan lain gitu. Nah, kalau sekarang guru enak ada sertifikasi dan seterusnya. Dulu betul-betul kami sangat susah sekali. Tapi bapak saya mengajarkan saya untuk bagaimana berjuang sambil sekolah, sambil jualan kue, untuk bagaimana dapat uang untuk bisa sekolah. Saya pergi sekolah di orang tua saya mencarikan sekolah yang tapi itu saya dapat uang sendiri untuk akhirnya bisa naik angkot dan seterusnya itu sampai SMA. Tapi puji Tuhan ketika kuliah ya Tuhan cukupkan untuk ada uang dan bisa kirim ke Jawa gitu. Saya tidak tahu juga bagaimana caranya gitu. Itu papa saya sudah mau pensiun, tapi ya ada jalan gitu. Dan itu yang saya bilang bahwa ketika kita mau berusaha, kita mau ini, pasti ada jalan. Entah mau bagaimana caranya. Kalau kalian sudah masuk di sini, mau bagaimana caranya, asal mau berjuang dengan baik-baik. Dan itu yang saya mau bilang bahwa ya Tuhan punya jalan. Tuhan punya jalan untuk bagaimana kita semua berhasil. Gitu. Itu dari sisi pekerjaannya. Saya kembali ke sisi pelayanan bahwa ketika dipercayakan untuk menjadi majelis, nah sekarang saya menangani kalau dulu sebelum sekolah S2 ya saya di bagian HRG, itu Hari Raya Gerejawi. Jadi biasa kalau misalnya ada event-event Natal, Paskah dan seterusnya ya kita buat drama, buat semua. Nah sekarang sudah ada adik-adik yang mengurusi itu, saya mengurusi sekarang di bagian BP4J. BP4J itu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan untuk bagaimana gereja ini mau dibawa kemana gitu. Nah ini saya bersyukur bahwa apapun saya dipercayakan menjadi pengajar, menjadi majelis, atau sekarang saya juga sudah mendapatkan peran menjadi seorang ayah dan juga suami dari seorang anak yang sebentar lagi berulang tahun 1 tahun ya. Saya menikah tahun 2000 dan puji Tuhan 6 bulan kemudian ya Tuhan istri saya hamil dan akhirnya setahun kemudian ya anak saya lahir gitu. Dan menjalani peran-peran itu dan
Yaitu saya bersyukur gitu. Dan ada satu hal lagi yang saya ingat dulu dari Joy yang luar biasa, itu tentang Christian dating yang dulu kita sama-sama belajar. Nah, bagaimana ketika Joy waktu awal-awal, inilah yang kita sama-sama pelajari, bahwa ketika kuliah ya kuliah saja gitu. Kadang-kadang itu mungkin saya menyesal ya, kuliah saja, terus bukan menyesal gitu. Ya fokus di kuliah, jangan karena ada waktunya Tuhan menyediakan gitu. Dan ini yang mau saya saksikan, bahwa saya kadang-kadang dulu sempat menyesal. Kenapa waktu dulu di Joy tidak pacaran gitu, akhirnya saya menikah begitu lama gitu. Terus akhirnya saya menikah baru umur 40 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih seorang istri yang sama-sama kita dua mengajar di Undana, dan anak saya juga 1 tahun. Dan akhirnya saya bilang, saya tidak menyesal. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kalau dulu misalnya saya tidak fokus di pelayanan, tidak fokus di kuliah, mungkin ada banyak nilai yang saya tidak kuat di situ gitu. Tapi begitu banyak nilai Joy yang saya terapkan, yang saya bisa ambil, bahwa daya juang, terus tentang kekudusan, juga tentang bagaimana kita membagi waktu antara dulu pelayanan dan juga kuliah. Ya, itu yang saya mau saksikan, bahwa ketika sekarang menghadapi kehidupan real yang lebih berat, ya itu semua biasa gitu, karena sudah diproses waktu selama kita di Joy gitu. Dan saya mau mensyukuri untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan, dan sampai saat ini saya bilang ya terima kasih Tuhan gitu. Saya pernah menjadi bagian dari Joy, dan ketika sekarang saya dipercayakan untuk menjadi dosen untuk mengurusi mahasiswa, tapi mungkin bukan dalam level pelayanan seperti Joy atau Perkantas dan seterusnya, tapi value atau nilai apa yang saya dapatkan itu yang saya mau ajarkan kepada mereka. Kita punya Tuhan yang sama, kita mari berjuang sama-sama, karena kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan bantu gitu. Mungkin dari saya itu, atau ada dari saya cukup itu, atau karena waktunya tadi juga bilang cuman 10-15 menit. Nah, kalau ada lain waktu dan kesempatan, saya bisa berbagi lagi. Terima kasih. Terima kasih Mr. Danger untuk berbagi kesaksian ya, berbagi sharing untuk kami semua. Kita akan mendukung dalam doa bersama. Saya minta Kak Sarah, mohon kesediaan Kak Sarah untuk berdoa. Oke Agnes, terima kasih kesempatannya mendoakan Daniel. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, sungguh kami sangat bersyukur malam ini boleh mendengarkan kesaksian dari anak-Mu Tuhan, Danger, yang dalam beberapa kesempatan yang lalu boleh menjadi sebagian di dalam keluarga Joy di Jogja. Dan Tuhan memberikan kepada dia begitu banyak bekal yang berarti untuk kehidupannya. Dan Danger sungguh mensyukuri semua itu Tuhan. Kami bisa menyaksikannya dari apa yang disampaikan dan apa yang kami saksikan sendiri, bahwa hidupnya betul-betul dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah, yang sempurna, yang tidak terpikirkan oleh Danger. Terima kasih untuk keberaniannya mengambil langkah untuk menjadi kesaksian iman, untuk hidup berserah pada Tuhan selalu. Tuhan, kami mau memberkati saudara kami ini, biar sungguh menjadi dosen yang memberkati para mahasiswanya, menjadi seorang majelis di gereja yang memberikan juga dukungan untuk pertumbuhan iman jemaat di tengah gerejanya. Juga menjadi seorang suami, seorang ayah di tengah keluarga yang membawa juga kesaksian imannya, meneguhkan untuk istri dan anaknya bertumbuh di dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh merasakan rasa syukur ini dan merasakan sukacita dari apa yang kami dengar dari saudara kami Danger. Kami mau terus dukung di hari-hari mendatang, semakin banyak hal yang luar biasa yang boleh dirasakan dan diterima oleh saudara kami ini. Bahkan apapun juga yang dibutuhkannya, Tuhan akan selalu berikan tepat pada waktunya. Tidak ada yang menjadi keraguan untuk hidup berserah dan percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan saudara kami ini dan juga persekutuan Joy di dalam semua hal yang Tuhan izinkan setiap orang menerima bagian dalam kehidupannya melalui
kehidupan yang bertumbuh di dalam iman, biar kami terus menjadi semakin teguh di dalam iman percaya kami dan menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sarah. Oke, baik. Semakin banyak yang bergabung, saya mau menyapa dulu yang baru bergabung. Selamat malam, kakak-kakak, abang-abang, teman-teman semua. Ya, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dari Bang Tarigan. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan bersama dengan pujian Open Our Eyes. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau ada icebreaker, jadi ice breaking activity sedikit, ya boleh dibantu dari Bang Jimmy. Jadi nanti kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, Pak Son juga bisa melihat satu gambar, ya. Akan ada beberapa gambar yang ditampilkan. Oke, sudah ya. Oke. Ya, ini gambar yang pertama. Boleh menyalakan mic-nya, boleh juga ditulis di chat jawabannya. Apa yang teman-teman lihat di gambar yang pertama ini? Meneropong. Gambar teropong. Orang lain meneropong. Mobil. Mobil. Ada yang melihat mobil, ada yang melihat, oke, orang pakai teropong. Jalan. Oh, ada yang melihat jalan. Oke. Huruf A. Oke, saya juga melihat huruf A. Oke. Topi. Topi. Baik. Ada yang melihat topi. Jas. Oke. Oh, jas ya. Oke. Dasi. Dasi. Oke, dari Kak Susi banyak sekali ya. Tangan. Oke. Wow. Ada hadiahnya enggak nih? Ada hadiahnya enggak? Oh, gimana Ko Sudiman? Silakan menghubungi nomor Ko Sudiman ya, Kak, setelah Piring ini. cantik. Oke. Huruf A mobil. Mobil. Oh iya, oke. Ada lagi jawaban. Wah, ini lebih lengkap nih. Mobil, teropong, topi, jalan, tangan, dasi, hidung, mulut. Iya, banyak sekali. Oke. Jawabannya apa, Kak? Next. Bang Jimmy boleh. Oke. Ya, jawabannya di sini ada mobil atau iya, orang dengan teropong ini ya. Dan sepertinya jawaban yang lain juga benar, bisa jadi topi yang di atas ini, bisa ada dasi, kemudian tangan. Oke, baik. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya. Oke. Gambar apa tadi? Buaya. Buaya. Kapal. Kapal. Buaya darat.
Buaya darat. Oke, ada buaya, ada perahu, ada yang bilang kapal, ada orang juga kayaknya di situ. Oke. Buaya, kapal, benang kusut, baik. Oke, yang di tengah-tengah itu Twitter. seperti benang kusut. Ya Kak, Twitter. Twitter. Oke. Buaya yang paling terlihat ya. Oke, ada lagi? Bukit, Bukit. Wah, katak. Oke. danau, Ada yang melihat danau. Oh iya. Jadi tadi ada yang bilang ini benang kusut yang dilihat sebagai danau karena ada perahunya. Oke. Mungkin harus ada hadiahnya nih kok karena masih kurang semangat gitu. Hadiahnya snack disediakan Jovita. Halo. Oke. Garis gitu ya, ada yang melihat garis, baik. Gigi, oke. Wah, hebat-hebat sekali. Silakan Kak Bang Jimmy. Di sini apa? Oke, ada dua pilihan ya. Di sini yang besar itu adalah buaya tadi dan perahu. Oke, gambar selanjutnya. Ya, gambar selanjutnya. Apakah ini? Jeronimo. Jeronimo. Oke, Mama Papua. Baik. Topeng. Kepala. Ya, hidung, hidung. Indian. Kepala Indian. Ada yang bilang Mama Papua, ada yang bilang orang Dayak, ada yang bilang Indian. Ya, oke. Patung. Orang Eskimo sedang mengecat tembok. Wah, detail sekali. Ya, lengkap ya. Oke. Orang pegang lentera. Oke. Ada lagi jawabannya? Orang yang mau masuk ke gua. Wah, orang yang mau masuk ke gua dari Pak Son. Orang yang lagi jalan di kegelapan terus pegang senter. Oke. Kreatif-kreatif ya pilihan jawabannya. Wajah samping, oke. Iya. Boleh ditunjukkan jawaban yang disiapkan, Bang Jimmy. Oke, Native American, jadi bukan Mama Papua ini ya, Kak. Oke. Ini yang gua ada orang Amerika. Iya, ini ada yang mau, ya sama yang mau masuk tadi gua gitu, yang jawabannya Pak Son ya. Apakah ada lagi, Bang, gambar selanjutnya? Oke, masih ada. Gambar apakah ini? kepala kangguru, Kepala kangguru. Oke. Fosil. Ikan. Fosil. Kepala kuda, oke. Keledai, Keledai. kelinci, Wah, ekor ikan. Oh iya benar ya, ini kayak ekor ikan, ikan paus. Gambar heboh di Twitter, iya oke baik. Anjing laut. Kelinci ya. ikan Kepala duyung, kuda, telinga kelinci. Oh ya, Ikan kayak ikan duyung. Ikan duyung. Oke. Pesut, ikan paus. Ikan teri diperbesar. Oke, ikan Jauh. teri di zoom berkali-kali. Oke. Ada lagi? Oke, jawabannya apa, Bang? Di situ. Ambil. Oh ya, tadi Putri Duyung, ikan. Betul. Oke. Dangki? Oh ya. Fish. Rio. Oke. Next, apakah masih ada, Kak? Gambarnya? Iya. Oh, Silakan. BTS. Iya ya. Oke. Ada 4 gambar. Terima kasih untuk partisipasi kakak-kakak, teman-teman semua. Ya, sekarang kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Bang Tarjan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Agnes dan selamat malam buat semua rekan Joyers dimanapun berada ya. Selamat malam. Di Kupang, mungkin di Papua, Jambi, Medan, Jogja, dan Korea. Senang sekali
Ya, saya mengakui memang nama panggung saya sekarang agak naik daun sekarang ini. Ini karena memang saudara kembar saya di Korea memang lagi dikenal. Jadi saya juga ikut-ikutan sebenarnya. Dan juga terima kasih juga untuk Bung Neles, itu yang memperkenalkan nama saya BTS itu kan Bung Neles. Sebenarnya dulu waktu di Joy itu namanya BT. Itu Mbak Temi yang membuat. Nggak tahu, semua orang suka kok bikin nama saya. BT menjadi BT. Ya. Nah, ya kesempatan malam hari ini menjadi kesempatan untuk selalu menyenangkan ya bertemu dengan teman-teman di Trust Day. Nah, saya ingin sedikit bernostalgia mengenai hubungan saya dengan Joy. Ya. Joy organisasi bukan nama orang ya. Apalagi nama dengan salah seorang lawyer, bukan. Nah, tetapi maksud saya, mungkin ada yang kepo juga, ini Bang Tarigan ini siapa? Ada yang sudah kenal, tetapi ada historis juga bagaimana kok bisa saya berakhir ke Joy, maksudnya datang ke Joy. Nah, saya ke Joy itu pertama sekali di bulan Mei tahun 95. Jadi itu kalau dihitung 27 tahun yang lalu, ketika Joy masih baby. Mungkin staff yang sekarang ada yang belum lahir juga pada waktu itu. Nah, saya nggak ingat persis eventnya apa, tetapi yang memperkenalkan itu adalah Bang Ari Ginting. Ya, Ari Ginting yang memang menjadi senior saya di Fakultas Ekonomi di Bulak Sumur. Kemudian beberapa kali mendorong-dorong saya, mungkin atas seruan Pak Son, nggak tahu saya. Tetapi akhirnya saya datang. Nah, kemudian disitulah saya pertama sekali bertemu dengan orang Korea. Di pertemuan itu, masih saya ingat itu di Bethesda, di Popri 2, Popri 2 ya kalau saya ingat. Nah, di tahun 95 sampai dengan, itu bulan Mei sampai dengan akhir 97, seingat saya mungkin hanya 4, tidak lebih dari 5 kali saya datang ke Joy. Ya. Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan Joy, apalagi pakai bahasa Inggris, ya orangnya ramah-ramah, banyak yang cantik-cantik juga. Tetapi karena waktu itu saya ada kegiatan yang lain, kebetulan di kampus saya menjadi pengurus unit bela diri Kepo. Jadi akhirnya saya menjadi ketua, dan kemudian hari latihan kami itu hari Jumat. Jadi saya nggak bisa hadir karena setiap hari Jumat. Nah, kemudian ada satu waktu, itu di Januari 2090, tahun 98. Nah, jadi memang saya aktif di kampus, di Gelanggang itu. Nah, ada surat undangan untuk dipanggil TC ya, Training Center. Itu dipanggil untuk ikut persiapan untuk ikut pra ke Jurnas. Ya. Kemudian nanti akhir-akhirnya itu ke PON di tahun 2000. Nah, ini karena saya bilang memang karena waktu itu saya memang aktif dan saya mengikuti beberapa kali kejuaraan dan pernah jadi juara petarung gitu. Walaupun memang saya bukanlah petarung berbakat, tapi saya tahu juga petarung. Nah, pernah mendapat medali emas sehingga saya diundang untuk ikut training center untuk persiapan ke Jurnas yang nanti pada akhirnya kalau bisa lulus seleksi bisa masuk PON gitu ya. Nah, itu adalah di awal tahun 98. Nah, saya sendiri pada waktu itu mulai bergumul apakah saya mau ikut ini jalur jadi atlet. Nah, itu berarti akan lama tinggal di Jogja, padahal saya ingin cepat-cepat keluar dari Jogja. Kenapa? Karena 98 dan saya menargetkan di akhir tahun saya udah bisa lulus sehingga bisa keluar dari Jogja. Nah, oleh karena itu saya mundur pelan-pelan karena saya putuskan daripada saya mau jadi atlet, mau ikut apa nggak ada guna. Lebih baik saya cepat selesai kuliah. Nah, disitulah momen saya mulai mundur dari kegiatan di kampus di Gelanggang dan saya datang ke Joy. Dan ketemu dengan teman-teman. Nah, artinya saya sebenarnya melarikan diri dari aktivitas saya di kampus. Nah, kemudian saya mulai aktif dan ikut English Ministry, kemudian ada ikut cell group dan lain sebagainya. Dan sekitar bulan September itu di Friday meeting selesai itu tiba-tiba Pak Son datang mendekati saya. Dia bilang, "Hai Tarigan, gimana rencana sekolah, kuliah, perkembangan seperti apa dan rencananya mau apa gitu, setelah lulus." Saya menjelaskan bahwa ya tahun ini saya akan lulus dan saya akan segera
berharap keluar dari Jogja dan kembali mencari kerjaan. Nah, Pak Son tiba-tiba bilang begini, Tarigan apakah mau mempertimbangkan untuk dilatih lebih lama lagi? Jadi bahasanya Pak Son itu memang luar biasa, dilatih. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun di sini ya nanti tidak apa-apa, mungkin dilatih karena tarian juga masih bagus. Memang waktu itu saya baru bergabung aktif di bulan Februari. Nah, kemudian ditawarkan untuk bergabung katakanlah sebagai asisten staf atau apapun namanya, itu pada waktu itu sesuatu yang nggak pernah kepikir. Apalagi masih baru gitu ya, rencana. Tetapi Pak Son karena approach-nya bagus itu, ini mau dilatih dulu gitu ya. Nah kemudian saya bilang, wah Pak Son, saya ini pelayanan seperti ini menjadi staf itu bukan panggilan buat saya. Itu bukan panggilan saya. Terus Pak Son juga bilang, tarikan itu tahu nggak panggilan itu? Iya sudah. Langsung Pak Son bilang, Goreng sendiri lagi. Mati bagaimana? Ketika ada satu kebutuhan, ada kesempatan, dan kamu available, dan mau, itu namanya panggilan. Wah, maksudnya itu jawaban simpel banget. Padahal saya pikir ya panggilan itu harus digumuli, ya harus pakai 2 puasa, dan lain sebagainya. Maksudnya cuma bilangnya begitu aja. Jadi pikiran saya untuk menemukan suatu panggilan itu sederhana. Aksun memberi satu perspektif baru yang memberikan sesuatu yang saya pikir ya, menemukan panggilan itu harus susah. Nah, itu cerita. Nah, kemudian akhirnya saya, oke, kalau begitu saya akan kasih tahu orang tua saya, kalau mereka bilang oke, ya saya akan bergabung. Nah, saya kasih tahu orang tua saya bilang, ya silakan, itu hidup kamu sendiri, ya jalanin sendiri, ya sudah jalan gitu. Nah, akhirnya saya bergabung di Joy setelah lulus, ya itu di bulan Februari Maret di tahun 99, beberapa bulan kemudian, karena itu beberapa waktu. Nah kemudian tugas saya pertama di Pak Son itu adalah membuat anggaran dasar Yayasan Joy. Nah mungkin nggak pernah kepikir pada waktu itu. Sebenarnya pada waktu itu kita sudah punya yayasan yang tahun 95. Tetapi saya nggak pernah menerima, baru saya tahu setelah hampir 25 tahun kemudian bahwa kita punya yayasan dan ada anggaran dasarnya. Jadi pada waktu itu saya tidak punya latar belakang hukum, hanya ekonomi. Yang saya buat draftnya atau anggaran dasar, saya gabungkan aja anggaran dasar dari Partai Golkar, Golkar pada waktu itu sama Pramuka gitu. Saya ambil nomor tanah tadi gitu loh. Nah, maksud wah ini bagus ini adalah padahal saya ambil dari Golkar dan Pramuka. Gitu. Nah, kemudian akhirnya saya menjadi asisten staf dan ditugaskan di bagian administrasi. Kemudian saya bertanggung jawab di bagian Departemen Administrasi bersama Mbak Vina dan Mbak Mega pada waktu itu. Nah, jadi urusannya itu adalah mengecek apakah ada orang mengirim, apakah hari ini ada dana, apakah berapa anggarannya, mingguan ini berapa keuangan, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan rutin yang sehari-hari saya lakukan. Sampai akhirnya setelah hampir mungkin 1 tahun, saya datang ke Pak Son lagi, sore-sore. Saya masih ingat itu di Pandega Sakti. Saya bilang, Pak Son, apakah saya yang melakukan ini adalah pelayanan? Ngurusin mengecek uang, ya, menulis anggaran, melaporkan setiap minggu, kemudian bagaimana pembelian dan lain sebagainya. Saya rasa saya bukan melakukan pelayanan. Nah, Pak Son menyatakan, saya sebagai missionary itu bukan hanya kerjanya berdua, bukan hanya kerjanya menyampaikan firman atau mengajar Bible, tetapi saya juga ada kewajiban untuk menulis surat doa, melaporkan kegiatan saya kepada organisasi saya, mengurus keluarga, dan lain sebagainya. Sama seperti staf-staf yang lain, ada yang mengambil bagian untuk telegroup, ada yang untuk pelayanan firman Tuhan, dan ada orang-orang seperti Tarigan yang mengurusi keuangan, sehingga memudahkan saya dan bisa fokus untuk mempersiapkan firman. Seperti misalnya Mas Gunawan. Nah, adanya orang-orang seperti Tarigan, Mas Gunawan, itu membuat pelayanan yang lain menjadi lebih efektif, sehingga itu adalah merupakan bagian pelayanan. Nah, walaupun itu sekarang kita merasa
kok begitu. Tetapi pada waktu itu adalah satu pencerahan buat saya. Ya, Pak Sun memberi perspektif untuk terhadap sesuatu yang saya lakukan terhadap diri saya dan kegiatan yang di lingkungan diri saya. Sehingga dengan perspektif baru ini, saya bersikap berbeda dan bertindak. Setelah itu saya lebih memahami, oke, ini adalah pelayanan. Padahal saya bergumul juga, ini ngapain ngurusin saya seperti ini? Seperti di perusahaan saja, nggak ada bedanya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana sebuah peristiwa, suatu kejadian yang di-reframing secara berbeda, menjadi perspektif baru, membuat kita melakukan pendekatan dan sikap yang berbeda, sehingga tindakan kita menjadi berbeda. Oleh karena itu, yang namanya suatu perspektif itu akan berpengaruh terhadap respon kita terhadap situasi, dan nantinya akan berpengaruh terhadap sikap dan tindakan kita, dan nanti mempengaruhi hidup kita. Nah, ini adalah yang ingin saya sharingkan pada hari ini tentang apa itu. Kita akan belajar melihat perspektif, pentingnya perspektif, dan the power of perspektif melalui bacaan dari bilangan 13 dan 14. Nah, sebenarnya kisah ini mungkin teman-teman juga sudah sangat terbiasa mendengar tentang Musa mengutus 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Ya. Nah, ini sebenarnya panjang sekali. Ya, panjang sekali, ada 2 pasal ini, sehingga saya tidak akan membaca secara keseluruhan. Tetapi saya akan meringkas dan ada di bagian-bagian tertentu, nanti kita baca bersama-sama dan kita lihat. Nah, hari ini kita mempelajari ada 4 hal dari bacaan ini. Nanti kita akan lihat. Sebaiknya kita akan baca dulu. Coba. Ini bisa tayang nggak ini? Nah, 4 hal terkait dengan perspektif. Pertama adalah perspektif kita merupakan refleksi keyakinan kita. Kedua, perspektif kita mempengaruhi sikap kita dan sikap orang lain. Kemudian yang ketiga, perspektif kita mempengaruhi tindakan kita dan perspektif kita akan menentukan masa depan. Ada 4 hal yang kita akan pelajari dari sini. Nah, teman-teman yang terjadi di dalam bilangan pasal 13, kalau kita bisa mengingat dari sejarah orang Israel, bahwa dalam kitab Keluaran, bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah tuntunan Musa. Mereka setelah berjalan sekian lama, ada banyak pergumulan, tetapi Tuhan selalu menyatakan kebaikannya. Tuhan selalu menyertai mereka di dalam segala kekurangan, kebutuhan Tuhan selalu mencukupkan. Jadi mereka sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai mereka menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sekarang rupanya mereka sedang berada di gurun Paran. Mereka sebenarnya kalau kita melihat itu sudah dekat ke tanah perjanjian. Karena disebutkan di sana bahwa ketika diutus 12 orang, itu hanya melakukan perjalanan 40 hari. Artinya mereka sudah. Nah, di dalam bilangan 13, Tuhan berfirman kepada Musa agar mengutus masing-masing perwakilan dari 12 suku bangsa Israel untuk melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, di sana kita bisa pasti ingat bahwa ada 2 tokoh, yaitu ada Kaleb dan juga Yosua. Nah, apa yang terjadi adalah 12 orang ini berangkat, mereka mengintai,
mengamati dan menyaksikan apa yang ada di sekitar tanah Kanaan. Kemudian mereka kembali setelah 40 hari melaporkan apa yang mereka lihat kepada Musa, Harun, dan kepada orang Israel. Nah, hasil pengamatan, mereka sama-sama berada di lokasi, mereka melihat, menyaksikan, dan mereka melaporkannya kepada Musa, Harun, dan kepada semua orang Israel. Nah, apa yang mereka laporkan adalah sebenarnya yang dilaporkan itu tidak ada yang dispute sebenarnya antara 10 orang dan 2 orang, Kaleb dan Yosua. Karena faktanya memang yang disampaikan itulah benar. Tetapi yang berbeda adalah sudut pandang mereka di dalam melihat situasi keadaan Israel. Faktanya sama, tetapi sudut pandangnya berbeda. Saya akan membacakan, kita akan baca, lihat di sini. Apa yang terjadi pada pasal 13 ayat 27, maka ada 2 kelompok, cara mereka di sini termasuk Kaleb dan Yosua melaporkan, ya, melaporkan apa yang mereka lihat. Saya akan baca. Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan pada sekalian hasil itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kota berkubu dan tangan besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Teman-teman, apa yang kita lihat di sini adalah bahwa perspektif dari 10 orang di sini itu menunjukkan mengenai apa yang menjadi keyakinan mereka tentang Allah. Pada pernyataannya di sini disebutkan bahwa ya, kami memang melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu, hanya saja tetapi, nah, kalau kita belajar bahasa itu kata tetapi itu adalah konjugasi yang menghubungkan satu kalimat yang mempertentangkan antara apa yang di depan dan di belakang. Bukan hanya mempertentangkan, tapi juga bisa menegasi. Misalnya begini, pernah satu kali ini cerita pribadi, bahwa aku sebenarnya sangat suka padamu, dan aku sebenarnya ingin sekali padamu, tetapi kamu bukan orang Korea. Ini sebenarnya pernyataan yang di sini itu menegasikan apa yang ada di depannya. Nah, artinya ketika pengintai datang melaporkan bahwa ya memang Tuhan menjanjikan kepada kita negeri yang sepertinya melimpah ruah dan lain sebagainya, tetapi itu nggak akan mungkin. Jadi apa yang terjadi di sini adalah menegasi seolah-olah, memang mengakui seolah-olah memang Allah menjanjikan itu, tetapi kalimat berikutnya adalah menegasi bahwa memang yang disampaikan itu benar, nggak yang kata lain, maka ya Allah itu bohong misalnya. Katanya sudah disediakan, ya tetapi kok ada orang lain sudah ada di sana. Nah, oleh karena itu pandangan yang mereka pegang menunjukkan mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya tetapi kurang. Nah, ini masalah yang terbesar. Dalam hidup kita selalu begitu. Ya,
Mungkin teman-teman juga yang sering melihat di koran gitu ya, kalau ada pejabat melakukan fit and proper test, maka yang ditanyakan adalah apa yang menjadi pandangan kamu tentang kasus ini atau kejadian ini. Nah, sebenarnya pandangan yang disampaikan atau sudut pandang seorang seperti itu yang dicari bukan sebenarnya hanya jawaban saja, tetapi sebenarnya apa yang ada di balik jawaban. Kenapa? Karena sudut pandang seseorang itu merefleksikan suatu sistem nilai, ya, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Sama seperti yang disampaikan oleh orang perwakilan yang 10 orang. Nah, dua orang yang lain itu mengatakan hal yang berbeda. Di dalam pasal 13 ayat 30, Kaleb berbicara lain. Dia menunjukkan sesuatu yang berbeda tentang keyakinannya dalam hal ini kepada Allah. Saya akan membaca dari pasal 13 ayat 30. 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah dua keyakinan yang berbeda. Kaleb menyatakan keyakinan ini bahwa walaupun sudah ada orang-orang yang mendiami tanah yang dijanjikan oleh Allah, Allah telah berjanji dan dia akan memegang janjinya. Oleh karena itu, tanah itu pasti akan dipakai. Oleh karena itu, perspektif merupakan refleksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita bisa pelajari dari kejadian ini. Perspektif mempengaruhi sikap kita dan sikap orang lain. Apa yang terjadi ketika 10 orang yang lain melanjutkan ceritanya? Mereka menyatakan seperti ini. Tetapi orang-orang, sebentar, pasal 3 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, demikian juga mereka. Perspektifnya ini mempengaruhi sikapnya, menjadi takut. Ya. Jadi yang 10 orang ini menjadi takut. Bahkan mereka mempunyai sikap yang negatif. Mereka mempunyai sikap negatif. Justru dengan memperburuk situasi, mereframe situasi, bukan lagi memberi dorongan, tetapi menyatakan yang lebih buruk sehingga orang lain menjadi lebih takut. Nah, oleh karena itu, karena mereka menceritakan hal ini di dalam pasal 14, apa yang terjadi adalah maka orang lain juga sangat terpengaruh dengan sikap yang disampaikan, cerita atau gambaran yang disampaikan oleh ke-10 orang itu. Teman-teman, dalam kehidupan kita juga demikian. Perspektif kita itu mempengaruhi sikap kita dan juga mempengaruhi sikap orang lain. Seperti yang kita lihat di dalam kejadian. Betapa berpengaruhnya suatu sudut pandang dari orang-orang yang menceritakan tentang keadaan di Israel
kepada orang-orang yang sedang menanti-nantikan di padang gurun. Sikap yang ketiga adalah, pelajaran ketiga adalah perspektif kita menentukan tindakan kita. Jadi ada satu rantaian perspektif, kemudian sikap, kemudian tindak. Apa yang terjadi dengan orang Israel setelah mereka mendengar mengenai orang-orang enak, orang-orang raksasa yang mengerikan, yang besar, mereka menjadi takut. Sikap mereka yang berikutnya, mereka mau berbalik, mau balik ke Mesir. Padahal mereka sudah dekat, sudah hampir dekat ke tanah perjanjian. Mereka melakukan satu tindakan apa? Mereka mau mencari pemimpin baru yang bisa mengajak mereka untuk kembali ke tanah Mesir. Oleh karena itu, satu sudut pandang, satu pandangan mempengaruhi sikap dan akhirnya mempengaruhi tindak. Yang lebih parah lagi, orang-orang Israel menyalahkan Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir karena mereka berada di dalam kegelapan. Teman-teman, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah marah oleh karena sikap orang itu. Sehingga Allah menghukum orang Israel yang tidak berterima kasih, yang bersungut-sungut, bahkan ingin kembali ke Mesir, dengan menghukum bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah Mesir. Sehingga perspektif kita bisa menentukan masa depan. Perspektif kita menentukan kita menjadi. Perspektif kita mempengaruhi sikap, tindakan kita, dan menentukan masa. Melalui peristiwa yang terjadi, bangsa Israel melalui suatu pilihan perspektif yang keliru, yang mereka menjadi takut. Oleh karena ada orang yang menyampaikan, yang majority opinion menyampaikan bahwa kita tidak mungkin ke sana. Walaupun Allah menjanjikan, sepertinya itu nggak benar. Nah, itu merefleksikan ketidakpercayaan kepada Allah, merefleksikan iman mereka kepada Allah, dan Allah tidak suka akan hal itu, dan akibat itu mereka harus menanggung dengan tidak diberi kesempatan masuk ke tanah. Ini adalah tentang suatu. Nah, teman-teman, di dalam persekutuan Joy kita juga sekarang bergumul, ya, sedang mencari arah, mengalami transformasi. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya diminta, kali ditanya, Joy, karena saya sering diminta sebagai juru bicara untuk proses, karena ini sebenarnya adalah proses kita bersama. Joy sebenarnya mau kemana? Kalau barangnya sudah jadi, menjelaskan kimchi itu apa lebih mudah. Tapi kalau menjelaskan sesuatu yang unik, itu tidak mudah. Kita butuhkan adalah suatu perspektif bahwa Allah menuntun kita menuju suatu perubahan yang akan kita lalui bersama-sama. Dan di dalam hal ini, perspektif kita terhadap perubahan yang ada sekarang ini akan menentukan sikap kita, tindakan kita, masa depan persekutuan. Oleh karena itu, melalui satu renungan ini, kita coba merenungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita berhadapan dengan berbagai situasi. Nah, situasi sebenarnya yang kita hadapi bersifat netral. Tetapi perspektif kita lah
yang menentukan apakah kita itu masalah. Apa yang kita lakukan adalah perlu untuk mengecek, sama seperti yang tadi. Ketika saya bertemu dengan Pak Son, dia hanya memberikan hal yang simpel, tetapi sudah membantu saya melihat situasi saya dan bisa menemukan sesuatu yang baru dari apa yang ada. Nah, teman-teman tadi sudah memberikan beberapa kuis ya. Ini adalah contoh lain yang saya sebenarnya menyarankan juga. Betapa situasi yang sama, keadaan yang sama, atau kegiatan yang sama, itu bisa dilihat secara berbeda. Kalau ini bisa melihat ini, apa yang teman-teman lihat ini? Pohon. Ada pohon, Lion. ada singa, layar, dan ada orang hutan berhadapan-hadapan. orang hutan berhadapan-hadapan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana perspektif seperti yang dialami 12 orang antara Yosua dan 10 orang. Mereka melihat hal yang sama, mengalami hal yang sama. Apakah Yosua tidak melihat apa di sini apa namanya itu lion sama orang hutan sama? Dia melihat, tetapi dia memilih perspektif mana yang dia pikir. Bukan berarti bahwa dia hanya melihat satu sisi, tetapi dia justru memilih perspektif mana. Sama seperti ini, kalau kita hanya fokus kepada lion, ini serem ini. Kita fokus kepada binatang, wah ini enak bertengkar. Tetapi kalau kita melihat pohonnya, ini menjadi satu yang lebih indah. Nah, sama halnya dengan ketika dia melihat tanah perjanjian dikuasai oleh orang-orang, termasuk orang-orang enak yang raksasa. Joshua dan Kaleb tidak menyangka bahwa hal itu pakai Tuhan. Tetapi Joshua dan Kaleb tidak berfokus kepada kekuatan lawan. Tetapi Joshua berfokus kepada janji Allah dan kekuatan Allah. Nah, dengan demikian, maka dia punya keyakinan bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, itu akan digenapi. Walaupun pada saat ini sulit sekali untuk dilihat. Nah, sama juga gambaran seperti ini. Tergantung, apakah mau lihat nenek tua atau cewek cantik. Padahal gambarnya sama. Di dalam setiap situasi juga kita demikian. Maka ada satu sisi yang negatif, ada sisi yang positif. Kita tidak menyangkal bahwa ada sisi negatif, tetapi kita mau berfokus. Di dalam persoalan kehidupan kita juga demikian. Apakah kita berfokus kepada hanya kekuatan kita saja? Atau kita bisa melihat Allah hadir di dalam kita? Kaleb dan Joshua yang membedakan mereka dengan 10 orang. Karena mereka melihat kehadiran Allah di dalam perjalanan bangsa Israel sampai mereka berada di gunung. Nah, teman-teman, yang disebut dengan perspektif itulah ketika kita mengubah cara kita melihat sesuatu, maka hal itu menjadi. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingat peristiwa yang terjadi di Golgota, Yesus disalib. Yesus berada di dalam situasi sebenarnya harusnya dia marah. Kenapa? Karena dia menjadi korban atau dia menjadi apa ya? Ya boleh dikatakan demikian. Para pemimpin-pemimpin agama. Seharusnya dia marah atau jengkel
atau mengutuki orang-orang yang mengakibatkan dia harus berada di kayu salib. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat dari sisi pandang manusia, maka kejadian yang terjadi di kayu salib itulah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengerikan, dan banyak orang kita menyalahkan pemimpin. Tetapi Yesus melihat situasinya bukan dari sudut pandang, tetapi Yesus melihat dari sudut pandang Allah. Sehingga ketika dia disalibkan, dia justru berkata sebaliknya. Justru dia berdoa. Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Ini adalah kekuatan sebuah perspektif. Situasinya sama, keadaannya sama. Tetapi dari sudut pandang mana akan membuat situasi. Oleh karena sikap Kristus yang menjadi sikap yang ilahi, bukan hanya sekedar. Dan kita memiliki pandang melihat situasi apapun, apakah sekarang ada transformasi, apakah ada dalam situasi kehidupan kita, pekerjaan, yang kita butuhkan pada saat ini adalah belum mereframe kondisinya, kemudian melihat dari sudut pandang. Dan yang paling penting, bagaimana melibatkan Allah, melihat Allah hadir dalam situasi kita. Sehingga kita melihat situasi kita, bukannya dari kacamata kita, tapi dari kacamata. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal seperti ini? Saya kira Joy sudah mengajarkan kita. Melalui saya teduh bukan hanya pembacaan firman di dalam refleksi saya, adalah waktu kita untuk melihat perspektif kita. Saya punya kebiasaan kalau pagi itu dalam renungan itu, saya memutar balik apa yang saya lakukan hari sebelumnya. Nah, saya melihat ada suatu peristiwa, kejadian yang begini, kemudian saya melihat, saya seharusnya melihat dari sisi mana. Apakah saya seharusnya begini? Apakah harus seperti ini? Nah, itu membantu merefleksikan, mengkoreksi, dan memperbaiki perspektif saya terhadap situasi itu seandainya itu terjadi. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang dibaca, saya dikoreksi untuk melihat perspektif saya di dalam situasi-situasi yang saya hadapi. Nah, kita beruntung di Persekutuan Joy, kita dilatih untuk itu. Sehingga di dalam menjalani hidup kita pun, kita percaya bahwa Allah menolong kita di dalam menjalani hidup. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami belajar melalui 12 orang pengintai tentang betapa pentingnya kami memulai sesuatu dengan perspektif yang benar. Tuhan, di dalam banyak hal, kami seringkali terjebak karena kami memiliki perspektif yang keliru, karena kami mengandalkan hidup kami sendiri. Sehingga kami lupa bagaimana Allah memandang terhadap persoalan. Melalui renungan hari ini kiranya kami diingatkan bahwa kami perlu untuk melihat situasi dari sudut pandang Allah. Terima kasih untuk kesempatan berbagi. Kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Kristus. Amin. Amin.
Ya, selanjutnya kita akan berdoa bersama. Kita akan masuk dalam sesi doa di breakout rooms, sekaligus bisa sharing-sharing juga tentang kabar masing-masing, update kehidupan gitu. Silakan Ko Sudiman untuk pembagian breakout rooms-nya. Ya, terima kasih Agnes. Seperti minggu-minggu sebelumnya, malam hari ini juga kita akan dibagi di dalam 7 breakout room, tetapi ingat bahwa room 5 itu adalah room keramat yang sampai saat ini kita masih biarkan kosong. Oke. Jadi tolong jangan masuk ke room 5. Teman-teman yang selama beberapa minggu ini sudah hafal dengan kelompoknya masing-masing, begitu room saya buka, silakan boleh langsung bergabung, ya. Dan tolong ingatkan juga teman-teman kepada rekan-rekan satu kelompok, ya, kalau mereka lupa silakan ingatkan, kamu di room sini dengan kami, silakan bergabung, ya. Kirim message atau chat ke mereka supaya mereka juga bisa segera bergabung. Oke. Jam 9.30 itu room akan saya tutup, terus kemudian kita bergabung kembali ke main room, ya. Sebelum itu saya akan share dulu link untuk pokok doa supaya teman-teman nanti bisa membuka terus kemudian men-share itu di kelompok masing-masing. Oke. Link pokok doa itu sudah saya kirim di chat. Terus sekarang semua room itu sudah dibuka. Teman-teman bisa mulai bergabung. Dan kalau saya dan Bang Jimmy nanti bantu assign, tolong perhatikan teman-teman yang sudah di-assign ke kelompok, silakan klik join supaya bisa bergabung di kelompok yang sudah ditentukan. Oke. Silakan teman-teman yang sudah hafal dengan kelompoknya bisa langsung masuk ke kelompok masing-masing terlebih dahulu. Ini saya bacakan kembali catatan record yang memang masih belum up to date. Room 1, Anton, Arta, Cia, Ibet, Tinong, Bang Tarigan. Room 2, Vika, Glo, Lia, Bang Marihot, Kak Susi, Mbak Lucy. Room 3 ada saya, Opin, Nona, Adel, Getty, Eva, Temi, Mangti, Astri. Room 4 ada Mas Budi, Daniel, Igildo Santos, Kak Nelly, Ocep, Mbak Riana, Nana, sama Joven. Room 6 Mas Barka, Bernard, Essen, Mbak Iren, sama juga ada Bang Jimmy di situ. Room 7 ada Reni, Sigit, Ray, Foni, Revin, Agnes, Bang Devri, Oce, sama Tiwi. Oke. Pak Son minggu kemarin itu bergabung di kelompok mana ya Pak Son? Kayaknya room 2. Room 2 ya. Oke, saya langsung assign aja ke room 2 Pak Son. Ya. Oke, tadi Iren room 4, room 6. Glow Glow itu room 2. Glow juga room 2. Oke. Dwi kemarin room 3 ya dengan Opin. Kak, iya Bang. Kosut saya room berapa Kosut? Mr. Bang Jensen. Danger, kau saja luar biasa kau Danger. Saya sampai terharu menangis-menangis. Kak Susi. Mbak Dwi, Ya. Mbak Dwi ini apa kabar? Tengok Kak Susi ini ketat sekali. Mukanya ketat sekali seperti kayak mau foto KTP. Kak Susi masih belum bergabung, Kak Susi. Aku kayaknya lemot nih jaringannya nih, kok belum muncul. Oh, Oh ini breakout rooms. Ya. Itu Jeremia kenapa tuh angkat tangan?
Jeremia dia karena belum pernah bergabung di breakout room dia. Kosut, aku dong tolong dimasukin, aku nggak tahu di rumah mana. Pindah-pindah soalnya. Yesti UKDW 05 Kosut. Yesti. Minta tolong. Ya aku. Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu room mana yang Kayaknya YST room 7 ya, bukan? 7 ya. Oke, sudah ini. Igildo Santos itu kemarin sudah pernah. Igildo. Vera kemana nih Vera ya? Igildo Santos itu 4. Aku di mana saja. Betul. Vera Sebayang saya masukkan room 1 karena masih ini. Room 2 juga pesertanya masih dikit. Saya assign Ocep ke room 2. Kak Sarah masuk room 3 aja. Manut. Berarti tinggal Jeremia. Sebentar saya lihat. Loh, room 6 kosongin aja. Room 6 nanti kan itu aja pindah ke 1 atau 2 gitu aja. Karena saya itu room 6 itu saya hanya Iren aja. Oh saya gitu. Iren aja di sini. Jeremia masih belum bergabung ini. Jeremia kemana ya? Jeremia ke 1 aja. Ke 1. Jeremia ke 1 ya. Terus kemudian saya ke ruang 2. Terus room 3 nanti sini aja. Bang Jimmy account yang mana ya? Yang 95 ya? Nanti saya akan join sendiri. Oh, join sendiri. Oke. Ya, ada Sicilia ini kemana? Sicilia kemana nih? Sisil sebelumnya di room berapa ya Sisil ya? Oke, Sisil saya masukin room 4 aja ya. Oke, boleh. Nah, ini nanti saya masuk ke Iren, nanti saya masuk dulu. Nanti kita suruh keluar bareng-bareng. Oke. Ini yang kosong ya. Oke. Ya. Oke. Sip ya. Thank you Bang Jimmy. Saya berarti join ke room 3 sekarang. Iya, semuanya sudah kembali ke main room, main session. Terima kasih untuk waktu berbagi cerita bersama di kelompok masing-masing. Sekarang ada sesi pengumuman, ada 2 pengumuman. Silakan Bang. Oke. Ini mungkin internetnya agak lama, mohon tunggu ya. Baik. Ya, pengumuman yang pertama itu tentang volunteer untuk ministry-ministry. Oke, kita tunggu. Iya, ini dia, volunteers needed. Ada beberapa ministry 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama multimedia. Ya, jika teman-teman rindu, kakak, abang, teman-teman, rekan-rekan semua rindu untuk bergabung dalam pelayanan ini, silakan untuk multimedia menghubungi Bang Jimmy, Kak Lia, atau Kak Anton. Ya, kemudian untuk publishing bisa menghubungi Kak Nana dan Kak Cia. Kita juga punya program ministry ya untuk musik di sini bisa menghubungi Kak Opin dan Mbak Iput. Selanjutnya untuk prayer ministry bisa menghubungi Kak Sarah atau Cinda. Dan yang terakhir untuk program development training itu bisa menghubungi Kak Bernard atau Kak Getty. Begitu. Oke, sudah ada yang hatinya tergerak, dak-dikduk.
ya silakan menghubungi ya PIC untuk masing-masing ministry tadi. Selanjutnya untuk THPM minggu depan tanggal 14 April bertepatan dengan Hari Kamis Putih. Kita tetap mengadakan pertemuan persekutuan doa, jadi tidak akan ada sharing firman, tetapi akan ada kesaksian testimoni dari Kak Vera. Nah, ada kuis juga, nanti akan ada kuis, dan waktunya akan lebih banyak dipakai untuk kita sharing, untuk berdoa, ya, dan untuk berbagi kabar kita satu dengan yang lain. Ya, diharapkan yang hadir hari ini boleh bergabung lagi di THPM minggu depan. Seperti itu pengumumannya. Dan untuk menutup THPM hari ini, saya minta Kak Foni boleh berdoa, minta kesediaan Kak Foni untuk berdoa menutup persekutuan doa kita hari ini. Kak Foni, maaf Kak, mic-nya belum di unmute ya. Iya. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami bertemu lewat persekutuan Joy ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan sharing dari saudara kami Danger ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengalamannya ya Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan lewat kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan dari Bang Tarigan yang boleh menyegarkan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga diberikan kesempatan untuk berbagi bersama di grup masing-masing ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang kami boleh rasakan lewat terus THPM malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus menuntun dan memimpin kehidupan kami masing-masing sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati fellowship time kami malam hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Foni sudah menutup di dalam doa. Sebelum kita berfellowship time, mari kita menyanyikan farewell song bersama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Son, untuk teman-teman yang di Indonesia Timur dan yang di Korea sudah hampir jam 12 di sana. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan semua. Dengan ini ya THPM kita selesai. Selamat berfellowship time. Tuhan Yesus memberkati.